Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ramadan. Saya dari kelas B23 dengan NIM 2381130-875. Izin menyampaikan tugas proposal dari saya guna untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Classroom Action. Proposal penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul meningkatkan hasil belajar pendidikan agama dan budi pekerti dengan model Discovery Learning SD Nusa Indah. Abstrak. Rumusan masalah pada PTK ini adalah apakah penggunaan model Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar di SD Nusa Indah. Sedangkan tujuannya penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar di SD Nusa Indah. Dengan menggunakan model Discovery Learning pada materi pokok meyakini adanya hari akhir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas dari Classroom Action Research dengan subjek penelitian pendidikan peserta didik kelas 4 SD Nusa Indah Langkat dengan jumlah peserta didik sebanyak 23 peserta. Data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui hasil belajar siswa yang mencapai ketuntasan belajar lebih dari 70. Proses penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Pelaksanaan siklus 1 sudah dirancang sebelumnya. Pelaksanaan siklus 2 merupakan hasil refleksi dari siklus pertama. Pengolahan data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari pengolahan data digunakan untuk menggambarkan ketercapaian tindakan terhadap peningkatan hasil belajar. Hal ini dibuktikan dengan penelitian siklus 1 ketuntasan belajar mencapai 52% dengan nilai-nilai rata kelas sebesar 72. Pada siklus 2 ketuntasan belajar mencapai 90% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 84. Dan hasil penelitian yang diperoleh berarti terdapat peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 dengan ketuntasan 44%. Pendahuluan. Generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1995 sampai 2010. Sedangkan generasi Alpha adalah mereka yang lahir setelah tahun 2010. Suhantono mengungkapkan bahwa ciri khas dari dua generasi Z dan Alpha adalah akrab dengan gawai, multitasking, banyak berkomunikasi dengan orang lain secara luas. Melalui media online, berpikir terbuka. Senang hal yang praktis dan kritis. Karakteristik tersebut merupakan sikap, perilaku, cara berpikir yang berbeda dengan guru. Guru perlu memahami dan menyesuaikan diri terkait karakteristik siswanya, termasuk kategori generasi Z dan Alpha ketika berkomunikasi dan mengajar. Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran, yakni sarana yang menjabatani hubungan antara pembelajar atau peserta didik dan sumber belajar, baik berupa guru maupun sumber belajar lainnya. Dengan menggunakan Discovery Learning, peserta didik bisa memanfaatkan semua teknologi itu untuk mencari informasi dalam memecahkan masalah yang ditampilkan dalam kehidupan nyata. Sehingga guru hanya berfungsi sebagai pembimbing dan pengawas dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan murid tentu saja menjadi tokoh utama dalam kegiatan tersebut. Mereka diarahkan untuk lebih aktif dalam mencari
informasi, berkomunikasi, dan berdiskusi untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan sebagai pemantik untuk mereka dapat berpikir kritis dalam memecahkan masalah itu, baik secara pribadi maupun berkelompok, sehingga tujuan dari kegiatan belajar mengajar menjadi tercapai. Karena latar belakang itu, penulis kemudian memilih discovery learning sebagai model pembelajaran yang cocok untuk meningkatkan hasil belajar mereka terhadap mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan mengambil judul meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti dengan model discovery learning di SD Nusa Indah. Metodologi penelitian. Strategi pembelajaran untuk generasi Z dan Alpha adalah sebagai berikut. 1. Pengembangan Hodge sebagai Suhantono, berpikir tingkat tinggi, atau Hodge dan menjawab tantangan kebutuhan siswa generasi Z dan Alpha berbasis IT. Strategi tersebut menjadi alternatif untuk penyelenggaraan proses pembelajaran di kelas masa depan. Pembelajaran berbasis proyek atau mini riset bisa dikenakan mulai dari SD, SMP, dan sampai SMA, tergantung kepada kesiapan siswa, guru, dan daya dukung keluarga. Dengan model pembelajaran ini, siswa dilatih menyesuaikan masalah dan menganalisis teori dan fakta. Yang kedua, memberikan kebebasan ekspresi secara mendidik. Dan pembelajaran yang diselenggarakan bagi anak generasi digital tentu harus lebih memberikan mereka kebiasaan berekspresi. Pembelajaran yang bersifat otoriter dan berpusat pada guru tentu tidak cocok lagi bagi mereka. Pembelajaran yang tidak hanya mentransfer sejumlah informasi, melainkan menyalakan cinta belajar, memelihara rasa ingin tahu yang tinggi, agar mereka dapat tetap menemukan pengetahuannya sendiri. Suatu saat, jika tidak ada lagi guru atau orang tua yang menuntut mereka untuk belajar, pembelajaran yang senantiasa memberikan pengalaman belajar yang eksploratif dan memberikan kesempatan yang luas untuk berekspresi, memungkinkan mereka berlatih dalam hal kemampuan berpikir, berimajinasi, teknik, konsentrasi, dan percaya diri dengan karyanya masing-masing yang unik. Yang ketiga, mengembangkan karakter. Melalui teknologi informasi dan media sosial, guru bisa menanamkan sadar kesehatan, kejujuran, teamwork, problem solving, dan juga high order thinking skill. Mereka adalah guru-guru yang berani mendisrupsi diri sendiri. Di tengah kecenderungan perilaku individualistik dan budaya instan generasi Z dan Alpha, pendidikan karakter harus menjadi pelatihan guru. Tujuannya, bagaimana mereka cerdas secara digital dan memiliki akhlak yang baik. Kemahirannya dalam teknologi digunakan untuk kebaikan, bukan kejahatan. Yang keempat, mengembangkan aneka minat dan bakat. Karakteristik generasi Z jelas menuntut konsep pendidikan dan kemampuan pendidik untuk mengembangkan berbagai kompetisinya, baik dari sisi hard skill, soft skill, karakter hingga spiritual. Yang tidak berubah dari ciri setiap generasi adalah mereka memiliki minat dan bakat yang beragam. Setiap anak memiliki potensi yang beragam, sehingga pembelajaran harus disiapkan untuk mengembangkan keanekaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran bukan pekerjaan asal-asalan, melainkan kerja profesional. Dan yang kelima, menggunakan media digital. Guru menggunakan aplikasi, komputer, dan internet dalam pembelajaran. Guru tidak hanya mengandalkan buku-buku sebagai sumber belajar, melainkan infografis, video, gambar, dan animasi.
Hal ini mewajibkan guru untuk menguasai literasi digital. Tentu tidak berarti buku cetak ditinggalkan 100%. Untuk itu, penulis melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dengan strategi pendekatan pada peserta didik generasi Z dan Alpha, yaitu dengan model discovery learning. Penelitian tindakan kelas atau PTK terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau action, observasi atau observing, dan refleksi atau reflecting. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian CART atau Classroom Action Research, dan model PTK, model Chemish and McTaggart, yaitu dengan minimal 2 siklus. Model yang dikemukakan Chemish dan McTaggart merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Kurt-Lewin. Secara mendasar, tidak ada perbedaan prinsip antara keduanya. Model ini banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Rancangan Chemish and Taggart dalam mencakup sejumlah siklus. Tahapan-tahapan ini berlangsung secara berulang-ulang sampai tujuan penelitian tercapai. Di dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan suatu bentuk pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar pada peserta didik dengan menggunakan model discovery learning pada mata pembelajaran PAI. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif, yaitu mengenai uraian-uraian kegiatan pembelajaran peserta didik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas. Creswell menjelaskan, penelitian kuantitatif mewajibkan seorang peneliti untuk menjelaskan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Dan di sini penulis menggunakan hasil belajar siswa sebagai variabel pembanding dan hasil presentasinya akan menjelaskan bagaimana model discovery learning mempengaruhi hasil belajar peserta didik pada pelajaran PAI dan budi pekerti di SD Nusa Indah. Penelitian dilakukan di SD Nusa Indah. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 4A SD Nusa Indah dengan jumlah peserta didik sebanyak 23 orang yang terdiri dari 10 laki-laki dan 13 perempuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode tes, observasi, dan dokumentasi. Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar peserta didik dan metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data keterlaksanaan model pembelajaran digunakan untuk mengumpulkan data keterlaksanaan model pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning. Baik keterlaksanaan pembelajaran oleh guru maupun aktivitas peserta didik, serta dokumentasi seperti foto dan video kegiatan sehingga bisa melihat bagaimana kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning agar menjadi lebih menarik dan membangkitkan antusiasme siswa. Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes dan lembar observasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis apakah nilai hasil belajar peserta didik mencapai kriteria ketuntasan minimal serta individu siswa dianggap telah belajar tuntas apabila daya serapnya mencapai 65%. Secara kelompok dianggap tuntas jika telah belajar apabila mencapai 85%.
Dari jumlah siswa yang mencapai daya serap minimal 65%, prosedur penelitian yang dilakukan ini terdiri dari beberapa siklus yang dimulai dari siklus pertama, yang terdiri dari 1 kali pertemuan. Apabila siklus 1 belum berhasil, maka dilanjutkan dengan siklus kedua. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, penelitian ini memakai rancangan penelitian. Komponennya adalah 1. Perencanaan atau planning. Penulis menentukan teknik pengumpulan data, kemudian menyiapkan instrumen kegiatan atau RPP, media, model, dan metode. 2. Pelaksanaan actuating. Setelah semua rancangan sudah siap, penulis kemudian melakukan penelitian pada kelas 4A SD Nusa Indah. 3. Pengamatan atau observing. Saat melakukan penelitian, penulis melakukan observing pada sikap siswa dan respon mereka terhadap materi pelajaran dengan model discovery learning, serta melihat ketepatan penggunaan metode pembelajaran dengan materi yang diajarkan. 4. Refleksi atau reflecting. Pada kegiatan ini, peneliti mengelola data diperoleh dari seluruh instrumen, dievaluasi secara seksama dengan berpedoman pada indikator kinerja untuk mengetahui keoptimalan hasil tindakan. Kemudian, menemukan kendala atau hambatan dari kegiatan siklus 1 agar bisa membuat rancangan yang tepat pada siklus 2. Berdasarkan strategi itu, penulis kemudian membuat tahapan penelitian ini meliputi 2 siklus. Setiap siklus dilengkapi dengan masing-masing 1 rencana pelaksanaan. 1 rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang relevan dengan strategi pembelajarannya itu menggunakan model discovery learning yang didukung media dan peralatan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, atau video dari YouTube, PPT, LCD proyektor, laptop, dan rancangan manipulasi kegiatan pembelajaran sebagai perangkat dalam proses belajar dan mengajar, yaitu RPP siklus 1 dan RPP siklus 2. Hasil penelitian ini dan pembahasan diuraikan secara bertahap, sesuai dengan pelaksanaannya dalam proses belajar mengajar di kelas. Pada siklus 1, nilai rata-rata pretest adalah 63, dengan nilai terendah 40, dan nilai tertinggi 80, serta persentase ketuntasan klasikal pretest mencapai 22% dari 23 peserta didik. Setelah persentase ketuntasan klasikal pretest mencapai 22% dari 23 peserta didik, dapat dilaksanakan tindakan siklus 1 dengan menggunakan model discovery learning pada pembelajaran PAI dan budi pekerti yang diikuti oleh 23 peserta dari kelas 4A. Terjadi peningkatan kemampuan peserta didik berupa kenaikan nilai rata-rata menjadi 72 dengan nilai terendah 40, nilai tertinggi 100, serta ketuntasan klasikal post-test mencapai 52% atau sebanyak 12 dari 23 peserta didik yang mengikuti siklus 1 dan sudah tuntas belajar dengan mendapatkan nilai di atas KKM. Hasil belajar peserta didik menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal siswa sudah 96%. Hal ini berarti 4% dari siswa yang mengikuti siklus 2 belum tuntas belajar, sehingga ketuntasan hasil belajar pada siklus 2 sudah dirasa cukup. Selama kegiatan belajar, peserta didik sudah mulai memahami seutuhnya konsep model discovery learning dan terlihat sangat bersemangat dan menyukainya, karena membuat diri mereka menjadi lebih berpikir kritis dan bisa menuangkan pemikiran mereka pada kegiatan kelompok dan presentasi.
Peserta didik memahami jika ada informasi penting dari kegiatan pembelajaran mereka. Bisa mencatat materi pembelajaran tersebut di buku catatan. Dan masing-masing dengan pemahaman masing-masing tersebut. Peserta didik mulai aktif menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan tidak menunggu agar ditunjuk terlebih dahulu oleh guru. Baru mau menjawab yang diajukan. Dari hasil penelitian siklus 2, diperoleh fakta bahwa nilai rata-rata dari siklus 1 adalah 100, dengan nilai terendah 40. Nilai tertinggi 100, serta persentase ketuntasan klasikal tes siklus 1 mencapai 52%. Sebanyak 14 siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM. Setelah dilaksanakan tindakan siklus 2 dengan menggunakan model Discovery Learning pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti yang diikuti oleh 20 orang peserta didik kelas 4, terjadi peningkatan kemampuan peserta didik berupa kenaikan nilai rata-rata menjadi 84 dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi sampai 100, serta ketuntasan klasikal tes siklus 2 mencapai 96% sebagai 22 dari 23 peserta yang mengikuti siklus 2 sudah tuntas belajar dengan mendapatkan nilai di atas KKM. Jadi kesimpulan, setelah melakukan penelitian dan observasi dengan tahapan lengkap, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa penerapan model Discovery Learning pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dapat meningkatkan hasil belajar pada peserta didik kelas 4A di SD Nusa Indah. Sekian, demikian proposal ini saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.